Ya, Rabu sore Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi menjadi kader Partai Golkar dengan jabatan Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan Co-Chair Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Golkar. Meski telah 2 kali menduduki posisi kepala daerah, RK sebelumnya tidak pernah tergabung dengan partai politik dan kini Partai Golkar menjadi pelabuhan Ridwan Kamil di kancah perpolitikan Indonesia. Apakah bergabungnya Ridwan Kamil ke Golkar sebagai suatu bentuk simbiosis mutualisme dan mampu mengangkat elektabilitas partai beringin di tahun politik ini atau justru sebaliknya? Akan kami bahas malam ini bersama 2 narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Saya sapa dulu Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Aceh Hasan. Selamat malam Kang Aceh. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Taufik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam. Selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mas Taufik, selamat malam Kang Aceh. Ya, saya akan ke Kang Aceh terlebih dahulu. Apa yang membuat Ridwan Kamil tiba-tiba diangkat menjadi kader Partai Golkar? Bagaimana sebenarnya proses komunikasi politik sebelumnya nih? Ya, berlabuhnya Kang Emil atau Pak Ridwan Kamil menjadi kader Partai Golkar tentu melalui proses yang cukup panjang ya. Kami sendiri melakukan pembicaraan secara intensif hampir selama 2 tahun dengan beliau. Dalam proses pembicaraan tersebut banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh beliau melalui proses perenungan, pemikiran, mencari pandangan ke sana kemari, termasuk kepada para senior, dan terakhir konon kabarnya beliau juga meminta restu kepada ibunya yang masih ada ya, dan terakhir tentu beliau juga mohon green light kepada Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi. Nah, dari proses yang cukup panjang dan saya sendiri beberapa kali bertemu 4 mata dengan beliau dan meyakinkan kepada beliau tentang mengapa harus berlabuh kepada Partai Golkar. Dari proses itulah kemudian beliau alhamdulillah pada hari Rabu yang lalu memutuskan dan mendapatkan kartu tanda anggota secara resmi sebagai tanda bahwa beliau menjadi kader Partai Golkar. Setidaknya beliau menyebut ada 3 alasan mengapa Partai Golkar dijadikan sebagai tempat yang dijadikan sebagai perjuangan politiknya beliau gitu ya. Pertama, beliau menyampaikan bahwa Partai Golkar merupakan partai tengah, partai inklusif, partai terbuka, partai yang yang menerima banyak orang ya. Nah, karena itu tentu beliau menyatakan bahwa sebagai partai tengah, partai nasionalis, ini cocok dengan beliau. Yang kedua, kita tahu bahwa Partai Golkar ini kan seperti beliau menyebutnya partai yang terbuka atau partai TBK ya. Sehingga siapapun bisa mengaktualisasikan diri dalam perjuangan politiknya. Dan yang terakhir, Partai Golkar merupakan partai yang memiliki ideologi karya kekaryaan yang berorientasi kepada pembangunan. Gitu. Dengan ideologi tersebut tentu sangat memiliki chemistry dengan apa yang selama ini beliau lakukan sebagai seorang arsitek juga sebagai kepala daerah yang tentu memiliki kesamaan pandangan dengan melakukan karya-karya nyata melalui proses pembangunan. Beliau seorang teknokrat, beliau seorang arsitek, beliau selama ini telah menunjukkan berbagai karya-karya yang sangat monumental bagi Jawa Barat. Tentu ini juga sama dengan apa yang menjadi ideologi Partai Golkar sebagai partai yang menekankan pada karya-kekaryaan. Ya. Nah, chemistry ideologis ini tentu sangat terbuka bagi kami untuk kami terima dan alhamdulillah ya kemarin juga telah menyatakan menjadi bagian dari kader Partai Golkar. Ya, Kang Aceh, selain tadi disebutkan itu kan alasan dari mengapa Kang Emil atau RK ini bergabung dengan Partai Golkar begitu karena ada chemistry secara kepolitikan begitu ya. Tapi apakah ini juga salah satu strategi dari Partai Beringin untuk
Pilpres nanti? Karena kita tahu bahwa Kang Emil juga sebagai vote getter begitu, apalagi nanti pemilihnya kebanyakan adalah kaum milenial. Ya, tentu dengan pengalaman beliau menjabat kepala daerah baik sebagai wali kota Bandung dan sebagai gubernur Jawa Barat, pengalaman-pengalaman itu menjadi sangat penting untuk kita jadikan sebagai modal dasar bagi Kang Emil dalam upaya untuk menggalang kekuatan pemilih, gitu ya. Apalagi beliau punya kemampuan untuk bagaimana merumuskan, menyusun, membentuk dan membuat konten-konten yang menarik yang bisa dijadikan sebagai konten dari media sosial. Seperti yang disampaikan oleh beliau sendiri bahwa beliau punya 34 juta konten media sosial yang followernya dalam jumlah yang cukup banyak, gitu ya. Dan kita tahu bahwa saat ini pendekatan penggunaan digital dan media sosial itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup, terutama bagi masyarakat milenial. Tentu media sosial yang cukup signifikan ini kemudian dijadikan sebagai alasan mengapa Ketua Umum kami Bapak Erlangga Hartarto mempercayakan dan memberikan tugas kepada beliau sebagai Wakil Ketua Umum bidang penggalangan pemilih, gitu ya. Nah, saya akan ke Mas Umam kalau begitu. Apakah benar kehadiran RK ini nantinya bisa berdampak positif bagi elektabilitas Partai Golkar seperti yang diharapkan oleh Partai Golkar sendiri begitu? Kang Emil akan bisa menggait suara-suara dari milenial, apalagi di Jawa Barat yang nantinya akan menjadi lumbung suara bagi Pilpres ataupun bagi tahun politik di 2024. Bagaimana Mas Umam? Ya, Mas Taufik, tadi disampaikan oleh Kang Aceh beberapa basis pertimbangan kenapa kemudian Pak Ridwan Kamil masuk di Partai Golkar. Tetapi pada saat yang sama ketika kemudian ditanya bagaimana impact elektoral dari masuknya Ridwan Kamil ke Golkar, tentu sebagai sebuah mesin politik yang di dalamnya cukup banyak sekali aktor-aktor kekuatan yang sangat variatif, tentu masuknya RK ke Golkar akan memberikan insentif elektoral yang positif. Tetapi pada saat yang sama tentu ini sudah dibaca dengan baik oleh teman-teman Golkar ketika menempatkan RK pada penguatan atau penggalangan pemilih di segmen kelompok muda. Kita tahu kalau misal kita basisnya data DP4 dari DPT perkiraan di 2024 akan ada sekitar 204,5 juta pemilih yang ada, dan dari angka itu sekitar 58% itu terdiri dari para pemilih muda dari segmen generasi Z maupun generasi milenial. Nah, kemudian tantangannya mungkin ini adalah sebuah pendekatan cukup baik karena RK belakangan memang menunjukkan kapasitas berkomunikasi secara lebih fleksibel, tetapi di saat yang sama kita juga paham bahwa karakter kelompok pemilih muda, terutama kelompok pemilih pemula, cenderung politically disengaged, sehingga mereka kemudian cenderung menjaga jarak dari ruang politik yang mungkin juga tidak begitu clear bagaimana pola relasi yang memadai ke depan. Nah, ini yang kemudian akan menjadi ujian secara terbuka bagi kapasitas seorang RK ketika dia menunjukkan kapasitasnya sebagai kepala daerah dengan bahasa, dengan gimmick, dan juga pendekatan yang bisa diterima kelompok muda, tetapi ketika kemudian menggunakan platform partai politik, apakah penerimaan dari segmen muda akan sama atau tidak, tentu akan diuji di sini. Ya. Tetapi kita juga bisa mencermati juga bahwa positioning RK, kalau misal kita lihat dari basis data yang kita temui, memang ada peningkatan elektabilitas RK secara personal itu pada fase momentum, mohon maaf, ketika terjadi musibah terkait dengan putra beliau, dan memang pemberitaan yang cukup intens pada momentum itu meningkatkan elektabilitas seorang RK. Nah, kemudian ini perlu kita cermati lebih lanjut, apakah kemudian sebaran dan penguatan basis elektoral seorang RK bisa menguat pada level nasional, ataukah sebenarnya masih berada pada layer Jawa Barat
Banten, dan juga diaspora teman-teman masyarakat Sunda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan lain sebagainya. Nah, di sini akan kita lihat tren ke depannya, Mas Taufik. Ya, itu artinya memang tidak secara pasti begitu ya, tokoh populer bisa meningkatkan elektoral suara sebuah partai begitu ya, Mas Umam? Iya, ini membutuhkan sebuah kerja kolektif sebenarnya, Baik. dan harapan itu tadi sudah disampaikan oleh Kang Aceh, oleh teman-teman di Golkar kepada Pak RK, tetapi pada saat yang sama pembuktian ini akan dilihat hasilnya setidaknya per awal atau mungkin pertengahan 2023 nanti. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita mencermati hasil dari data survei, bagaimanapun juga Golkar saat ini sedang menghadapi sebuah tantangan elektabilitas yang mencoba untuk bertahan pada layer 3 besar, tetapi di mainstream survei juga menunjukkan ada volatility. Kadang berada di posisi 3, kadang berada di posisi 4. Nah, masuknya RK tentu diharapkan bisa menghadirkan insentif elektoral Nah, yang kemudian bisa membangkitkan basis pemilih loyal yang terdiri dari segmen kelompok muda, tetapi di saat yang sama partai-partai politik lain yang juga memiliki basis kekuatan dari segmen muda juga cukup semakin kuat. Misalnya kalau kita merujuk pada basis data Indo-Strategic, juga data Litbang Kompas, partai politik per hari ini yang mendapatkan kekuatan dukungan dari kelompok muda salah satunya adalah Partai Demokrat. Misalnya karena mungkin ketua umumnya dari segmen muda. Nah, ini kemudian segmen ini harus dikontestasikan secara kreatif, dan pendekatan-pendekatannya juga harus kreatif, dan tentu dalam ya. konteks ini Golkar tidak bisa meletakkan harapannya kepada seorang RK saja, tetapi kerja kolektif dari teman-teman di Golkar secara umum. Nah, terkait kerja kolektif ini kan RK bergabung dengan Golkar, kemudian diharapkan saling menguntungkan begitu ya. Golkar akan mendapatkan Iya. butuh pengumpul suara, kemudian RK juga butuh kendaraan politik. Saya akan ke Kang Aceh terlebih dahulu. Gabungnya RK dalam Partai Golkar ini apakah untuk menjadi kendaraan menuju capres, cawapres, atau setidaknya mungkin calon menteri? Bagaimana Kang Aceh? Ya, saya kira pilihan untuk bergabung dengan Partai Golkar tentu bagi Kang Emil merupakan pilihan yang sadar. Bahwa ketika beliau bergabung dengan Golkar dan menjadi kader Golkar, maka segala sesuatunya pasti ada konsekuensinya sebagai kader. Itu dinyatakan secara tegas sendiri oleh beliau bahwa ketika beliau bergabung dengan Golkar, maka beliau akan ikuti konsekuensi jika memang menjadi kader sebuah organisasi. Nah, ketika beliau menyatakan bergabung dengan Partai Golkar, tentu saya juga sampaikan kepada beliau waktu itu bahwa Golkar sudah punya keputusan. Hasil Munas telah menetapkan bahwa Pak Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Dan kewajiban beliau adalah memastikan bahwa sebagai kader kita sama-sama berjuang mensukseskan apa yang menjadi keputusan partai tersebut. Dan beliau menerima atas keputusan tersebut, sehingga beliau pada konferensi pers yang kemarin menyatakan secara terbuka akan menggaungkan Pak Airlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Gitu ya. Soal cawapres, beliau juga menyampaikan bahwa tentu karena pembicaraan soal capres-cawapres ini ada dalam ranah Koalisi Indonesia Bersatu, beliau pun juga menyerahkan kepada Ketua Umum untuk membahas bersama-sama dengan Ketua Umum partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Saya juga menyampaikan kepada beliau pada saat pembicaraan awal bahwa Partai Golkar punya mekanisme sendiri untuk memilih siapa kepala daerah. Beliau saat ini baru 1 periode menjabat sebagai kepala daerah di Provinsi Jawa Barat dengan berbagai capaian-capaian prestasi yang tentu masyarakat bisa menilai sendiri apa yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Saya sampaikan kepada beliau bahwa beliau diberikan kesempatan sebagai kader untuk dipilih dan untuk memilih
dan berjuang untuk sama-sama merebut posisi-posisi strategis dari kebangsaan kita di dalam pemerintahan kita. Berarti Dan beliau tentu ya. beliau menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa sebagai filosofi politik beliau itu sederhana, katanya, bahwa saya tahu diri, ya, artinya bahwa ketika beliau sudah bergabung dengan partai politik, maka dia akan ikut dengan aturan partai politik itu. Yang kedua, beliau pun juga orang yang sangat realistis. Nah, atas dasar itu maka kemudian tentu kita sampaikan bahwa beliau sangat terbuka untuk menjadi kepala daerah yang didukung oleh Partai Golkar. Kang Aceh, berarti sudah dipastikan ya ketika Kang Emil mengatakan bahwa ia tahu diri dan kemudian juga Partai Golkar sudah memastikan bahwa yang akan maju sebagai capres adalah Pak Erlangga Hartarto, berarti sudah tertutup pintu untuk Kang Emil menjadi calon presiden begitu ya dari Partai Golkar. Sejauh ini sudah kami sampaikan seperti itu kepada Kang Emil. Baik. Dan Kang Emil menerima, maka dengan sadar beliau pun juga kemarin datang untuk bergabung dengan Partai Golkar. Ya, tujuannya berarti salah satunya adalah untuk Gubernur Jawa Barat. Saya kira gini ya, semata-mata jangan dilihat oleh kita bahwa bergabungnya Kang Emil ini untuk jabatan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa semangat yang dibangun oleh Partai Golkar sebagai partai yang inklusif, sebagai partai tengah, partai yang berideologi karya kekaryaan, partai yang berorientasi pada pembangunan, tentu mesti memiliki kesamaan pandangan terkait dengan apa garis perjuangan yang bisa kita sama-sama lakukan, gitu ya. Jadi bukan soal semata-mata jabatan, walaupun memang tujuan berpolitik adalah menjadikan kekuasaan untuk untuk tujuan dari berpolitik itu sendiri, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, gitu ya. Saya akan ke sebentar Kang Aceh, maaf saya potong. Saya akan ke Mas Umam dulu terlebih dahulu. Tadi Kang Aceh bilang bukan semata-mata soal jabatan. Kalau begitu untuk apa RK bergabung dengan Golkar? Apakah memang hanya tadi semata-mata untuk kesejahteraan dari partai atau juga meningkatkan elektabilitas suara begitu? Atau memang sebenarnya sudah dipersiapkan ini untuk posisi-posisi tertentu, salah satunya mungkin Gubernur DKI Jakarta yang juga akan dipilih nanti November 2024? Ya, Mas Taufik, saya pikir pertemuan visi, pertemuan cara pandang, memiliki kesamaan perspektif kebangsaan, itu adalah satu alasan. Tetapi di dalam konteks politik praktis tentu kita akan melihat secara cermat, who gets what. Itu adalah sebuah rumus yang bisa kita gunakan dalam mencerna setiap manuver politik masing-masing pihak. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini, statement tadi, tahu diri dan lain sebagainya, saya pikir itu adalah sebuah statement yang cukup baik dalam posisi sebagai newcomer di dalam sebuah mesin partai politik yang di dalamnya tidak dihuni oleh satu entitas kekuatan tunggal. Dan kita tahu Golkar itu di dalam mesin politiknya terdiri atas berbagai macam kekuatan-kekuatan yang sangat variatif. Nah, oleh karena itu saya melihat yang dilakukan RK ini adalah sebuah upaya untuk bermain panjang. Jadi adapun kemudian narasi terkait dengan kontestasi 2024 dalam konteks pemilu di level nasional rasanya bukan di level itu. Karena kalau misal kemudian targetnya capres, cawapres, ada banyak nama yang harus dilangkahi. Dan itu secara fatsun politik tidak etis. Misalnya nama Pak Erlangga Hartarto, kemudian nama Pak Bambang Susatyo misalnya, Kang Aceh sendiri misalnya. Tentu ini harus ada fatsun yang harus diikuti. Nah, oleh karena itu, terkait dengan konteks kalkulasi politik praktisnya, bisa saja memang salah satu yang kemudian ditarget oleh RK bukan semata-mata untuk konteks pilkada di pilkada di Jawa Barat, tetapi ada satu kekuatan besar yang kemudian akan ditarget. Salah satunya tadi disebutkan pilkada DKI Jakarta, dan kita tahu Golkar sendiri kalau misal pada level DKI Jakarta rasanya per hari ini belum memiliki satu nama yang cukup kuat
untuk didorong yang sekiranya politically marketable, dan langkah ini adalah sebuah upaya pitching secara politik untuk menghadirkan alternatif tokoh yang sekiranya bisa kemudian dijadikan sebagai figur yang bisa dijual dan juga kontestasi dalam konteks pertarungan bisa cukup kompetitif Ya, di baik, Pilkada 2024 mendatang. baik. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah simbiosis mutualisme dari RK sendiri dengan Golkar, dan efektif atau tidaknya akan kita lihat seberapa kemudian bisa menciptakan mesin politik yang efektif atau tidak. Kalau tidak bisa, ini hati-hati, warning juga untuk Kang RK. Jangan sampai kemudian nasib seorang RK sama dengan Tuan Guru Bajang atau TGB yang dulu kita cermati mungkin akan menjadi sebuah tokoh kekuatan alternatif baru di dalam Golkar, tetapi ternyata kemudian terpinggirkan dan terpental, sekarang menjadi bagian dari partai politik lain. Oke. Nah, efektif atau tidaknya akan kita lihat ke depan. Sebelum kita membahas itu, saya akan ke Kang Aceh dulu tadi. Bagaimana tuh, Kang Aceh? Apakah benar Kang Emil ini memang dipersiapkan karena capres untuk 2024 sudah punya nama yang kuat dari partai internal, tidak mungkin untuk digeser begitu. Apakah memang dipersiapkan untuk pilkada? Atau tadi Anda sendiri juga mengatakan bahwa memang dipersiapkan untuk kepala daerah. Salah satunya apakah benar untuk Gubernur DKI Jakarta? Ya, tentu secara internal kita punya mekanisme tersendiri untuk menentukan siapa calon kepala daerah, apakah itu di Jawa Barat, di DKI Jakarta, atau di daerah-daerah yang lain. Kita tentu menetapkan standar yang paling dasar dalam menentukan siapa calon kepala daerah. Salah satunya adalah pertama, kader partai, yang kedua, elektibilitasnya menurut survei, mereka memiliki elektibilitas yang tinggi. Dua syarat inilah yang menjadi pertimbangan bagi kami untuk menentukan siapa calon kepala daerah. Jika misalnya di Jawa Barat elektabilitasnya Pak Emil sangat tinggi dan kemudian beliau sekarang sudah jadi kader federal, maka tidak akan ragu lagi bagi kami untuk mencalonkan beliau. Di DKI pun juga sama demikian. Jika misalnya nama Pak Ridwan Kamil, walaupun beliau gubernur di Jawa Barat, tetapi selama ini dengan capaian pembangunan yang telah ditunjukkan oleh beliau dirasakan dan dinilai oleh masyarakat DKI Jakarta sangat positif, tentu ini pun juga menambah elektabilitas beliau bukan saja di Jawa Barat tetapi juga di DKI Jakarta. Maka sekali lagi kami pun juga pasti tidak ragu untuk memberikan penugasan kepada beliau untuk menjadi salah seorang calon gubernur di DKI Jakarta. Jadi ini tergantung dari sejauh mana mekanisme internal kita dalam menentukan siapa calon kepala daerah yang menurut kami pantas dan layak untuk dimenangkan dalam kontestasi pilkada tersebut. Ya, Kang Aceh, kita tahu sebelumnya, Kang Aceh, kita tahu sebelumnya bahwa RK juga pernah didekati oleh partai-partai besar, sebut saja ada PKS, kemudian Gerindra, Nasdem, tapi kemudian Kang Emil ini melakukan manuver dan dianggap meninggalkan atau melupakan partai-partai yang mengusungnya begitu. Nah, ini juga terjadi ketika tadi sudah disebutkan oleh Mas Umam, Tuan Guru Bajang, kemudian saat ini yang sedang ramai adalah Sandiaga Uno begitu yang digadang-gadang berpindah ke P3. Nah, apakah ini juga akan menjadi kekhawatiran dari Partai Golkar di tengah jalan tiba-tiba nanti Ridwan Kamil bermanuver lagi begitu? Ya, saya kira sekali lagi ketika beliau telah menjadi kader Partai Golkar, maka beliau akan siap untuk segala konsekuensinya sebagai kader partai. Harus taat terhadap aturan partai, harus mengikuti ADART dan lain-lain. Nah, tentu kita tidak bisa membandingkan seorang Ridwan Kamil dibandingkan dengan kader-kader Golkar yang kemudian menghengkang dari partai. Ya. Kita tahu bahwa potensi Kang Emil begitu sangat tinggi yang memimpin sebuah daerah yang paling besar jumlah populasinya dan jumlah pemilih. Tentu modal dasar tersebut ini kan tentu akan menjadi satu instrumen bagi beliau sendiri untuk bagaimana beliau betul-betul diperhatikan di tubuh Partai Golkar.
Sehingga kan kita ada setidaknya kan 2024 ini kan ada 3 ajang penting. Ada pemilihan legislatif, pemilihan presiden, ada pemilihan kepala daerah. Partai politik termasuk Partai Golkar itu harus mempersiapkan kira-kira ditempatkan di mana, ya, kecuali jabatan presiden yang sudah ditempati oleh Pak Erlangga nanti, tentu Pak ARK kita minta untuk juga membantu dalam konteks pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Nah, karena itu ini semua tentu harus dikaji secara matang kira-kira bagaimana strategi kita untuk memenangkan 3 kontestasi tersebut dengan menggunakan potensi yang dimiliki oleh Kang Emil dalam membantu 3 kemenangan tersebut, termasuk bagaimana menempatkan dirinya di dalam kontestasi tersebut. Ini semua akan kami kaji secara mendalam, ya. Dan apalagi Pak Kang LK sekarang ini sudah diberikan kepercayaan sebagai Wakil Ketua Umum. Tentu posisi ini sesuatu yang saya kira harus dimanfaatkan sangat begitu strategis. Ya. Betul, dan sangat strategis. Dalam konteks pengambilan keputusan politik itu partai pun beliau pasti akan dilibatkan. Karena posisi Wakil Ketua Umumnya itu. Ya, saya akan ke Mas Umam. Tadi yang saya tanyakan kepada Kang Aceh juga terkait dengan manuver-manuver RK yang sebelumnya sudah bergabung atau sudah diusung oleh beberapa partai, kemudian tiba-tiba seperti terkesan meninggalkan dan melupakan begitu. Apakah ini juga akan terjadi di Partai Golkar? Ya, loyalitas saya pikir itu akan dibuktikan oleh waktu. Apakah kemudian loyalitas yang diharapkan oleh Golkar kemudian bisa dibayar dengan baik oleh Kang RK atau tidak, wallahu alam. Tetapi setidaknya tadi kalau misal kemudian ada catatan dari sejumlah partai politik seperti Gerindra, PKS, termasuk dalam pidato politik yang sangat terbuka dari Pak Surya Paloh selaku pimpinan tertinggi Nasdem, yang merasa memiliki andil yang cukup besar untuk menyukseskan Ridwan Kamil menjadi gubernur Jawa Barat, tetapi kemudian seolah-olah ditinggalkan begitu saja dan dilupakan begitu saja. Tentu ini menjadi sebuah catatan bagi internal Golkar, saya yakin, dan juga dari partai-partai politik yang lain. Dan ini menjadi tantangan dari seorang RK, apakah mampu mengkapitalisasi posisi barunya sebagai bagian dari keluarga besar Partai Golkar, ataukah justru ingin bermain sendiri. Nah, di sini kemudian akan diuji kolektivitas dari seorang RK. Apakah kemudian bisa menjadi tim leader yang cukup efektif dengan menggunakan perahu politiknya yang besar di Golkar, ataukah justru bermain-main sebagai individu seperti yang selama ini terjadi. Nah, oleh karena itu, ini adalah sebuah eksperimentasi politik yang cukup baik. Karena bagaimanapun juga Golkar sendiri, kalau misalnya kita cek, Jawa Barat itu termasuk provinsi yang relatif memiliki basis swing voter yang sangat besar, Mas. Oleh karena itu di setiap pemilu hampir pasti pasca reformasi ya, pemenangnya itu pasti berbeda-beda. Golkar pernah menang, PDIP pernah menang, Demokrat pernah menang, dan sekarang Gerindra menang di Jawa Barat. Nah, oleh karena itu ini menjadi pertaruhan, dan posisi Golkar di Jawa Barat sendiri saat ini berada di posisi nomor 4 kalau tidak salah, dengan angka 3,2 juta. Dan kalau misal kemudian ini bisa dikapitalisasi dengan baik, tentu akan menjadi catatan positif bagi peran seorang RK. Tetapi kalau kemudian ini tidak mampu dimanfaatkan dengan baik, maka kemudian RK berpotensi mengalami decaying, political decay. Jadi pembusukan secara politik yang kemudian akan menunjukkan di sini loh level leadership seorang RK pada konteks partai politik. Nah, di sini kemudian membutuhkan sebuah pembuktian dari eksperimentasi partai politik yang baik dilakukan oleh Golkar. Bagaimanapun juga Golkar mesin partainya besar, tetapi seringkali sampai hari ini seringkali terkendala dengan masih terbatasnya tokoh yang sekiranya politically marketable untuk dijual pada kontestasi di level nasional. Barangkali kalau misal kemudian mereka bisa menunjukkan capaian, kinerja, dan juga prestasinya dalam mengonsolidasikan basis kekuatan pemilih loyal Golkar,
tentu itu akan menjadi sebuah modal yang baik. Tetapi kalau tidak, hati-hati kalau kemudian RK terpental. Nah, itu tadi yang menarik. Jadi jika Kang Emil atau RK ini tidak mampu beradaptasi dengan kerasnya perkubuan, kemudian faksionalisme di sebuah partai begitu. Apakah bukan tidak mungkin nantinya justru RK yang akan terpental seperti halnya dengan tadi yang Anda sebutkan TGB begitu? Ya, oleh karena itu dibutuhkan kemampuan adaptasi yang sangat cermat dari seorang Ridwan Kamil untuk masuk di dalam quote by quote belantara politik dan juga agenda kepentingan yang sangat variatif di dalam Partai Golkar itu sendiri. Karena kita tahu entitas kekuatan di dalam Partai Golkar tidak tunggal, tetapi ada cukup banyak gerbong, ada cukup banyak agenda kepentingan yang sangat beragam. Kemampuan untuk melihat, mencermati mana lawan, mana kawan, kemudian menentukan pattern yang cukup memadai untuk dijadikan sebagai bridging dalam proses transisi, semua itu akan menentukan bagaimana kemudian seorang RK mampu beradaptasi dengan lingkungan politik barunya. Kalau dia bisa melewati ujian awal ini, tentu ini akan menjadi poin positif. Tetapi kalau misal tidak, saya pikir kematangan Partai Golkar berpotensi untuk mendewasakan seorang kekuatan politik yang dimiliki oleh Ridwan Kamil. Baik. Tanggapannya Kang Aceh bagaimana ini? Apakah RK bisa terpental seperti halnya TGB yang akhirnya tidak terpakai dan akhirnya terbuang begitu dari mainstream Partai Golkar ini? Bagaimana Kang Aceh? Ya, pertama saya kira di internal Partai Golkar ya kita tahu justru Partai Golkar memberikan ruang kepada siapapun kader yang unggul dalam tanda kutip ya, untuk bisa mengikuti bagaimana proses kaderisasi secara lebih terbuka. Partai Golkar kan tidak tergantung kepada satu orang. Partai Golkar adalah partai yang sangat terbuka di mana siapapun figur atau kader yang punya potensi besar pasti akan dapat mengaktualisasikan dirinya. Tidak hanya di eksekutif, bisa juga di legislatif dan bisa juga di posisi yang lain gitu ya. Dan saya kira Kang Emil dengan potensi yang dimilikinya, saya yakin beliau akan memiliki tempat yang bisa pada posisi yang strategis gitu ya. Dan ini semua tentu tergantung dari sejauh mana masing-masing di antara kader-kader tersebut mampu menempatkan posisinya dengan sebaik-baiknya di tengah saya kira sah-sah saja ya di dalam persaingan politik itu sesuatu yang sangat wajar ya, karena partai politik itu salah satu fungsinya adalah menempatkan kader-kadernya dalam konteks kepentingan kebangsaan. Dan saya kira posisi Kang RK masih sangat terbuka untuk beliau bisa menempati posisi strategis dalam konteks bagaimana Kang RK berada pada posisi kenegaraan tersebut. Baik. Nah, tapi dalam kaitan itu tentu kita tidak bisa membandingkan ya, misalnya Kang Emil dengan Pak TGB gitu ya. Ya, Kang Aceh. Baik, terima kasih. Setidaknya langkah RK bergabung dengan Golkar ini mengubah peta politik di tanah air ini, dan kita menunggu saja bagaimana apakah nanti yang diuntungkan apakah memang Partai Golkar atau juga Ridwan Kamil sebagai kendaraan politik ke depannya, atau memang keduanya sama-sama menguntungkan. Terima kasih telah bergabung bersama kami Kang Aceh dan juga Mas Umam di Prime News pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih.